malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah. Kita bertemu lagi untuk pemahaman Alkitab pada malam ini. Dan tema pada malam ini sesuai dengan yang ada, yaitu bangunlah kamu yang tidur, dari Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Dan saya meminta Bapak, Ibu, dan saudara di rumah untuk juga menyiapkan bacaan dari Alkitab supaya saya membaca di sini, Bapak, Ibu, dan saudara dari rumah bisa ikut membaca Alkitab. Dan sebelum kita memulainya, mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami mengikuti pemahaman Alkitab dari rumah masing-masing melalui streaming live. Dan Tuhan berkati pertemuan kami ini supaya waktu yang ada, meskipun dari rumah tidak berkumpul di gereja ataupun di salah satu keluarga, namun kami boleh bersama-sama mengikutinya dengan baik. Roh Tuhan ada pada kami, menuntun kami untuk memahami firman-Mu ini. Dan kami semua boleh memahaminya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, Yesus Kristus. Amin. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa dengan atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di rumah, pada waktu kita masih kecil, susah sekali disuruh tidur. Tapi yang paling sulit adalah disuruh bangun, bukan? Masa muda, ketika sudah sekolah, masa-masa kuliah, paling enak itu adalah tidur. Ketika kita dimarahi orang tua, ditegur guru, konflik dengan teman, kita sering melarikan diri dengan tidur. Saudara, ada seorang ibu membangunkan anaknya dengan mengatakan demikian. Mau bangun berapa lama lagi? Mama kasih waktu 2 menit. Harus bangun dan tempat tidurmu harus sudah rapi. Dan anaknya bertanya pada mamanya, kenapa harus 2 menit? Kenapa bukan 3 menit atau 5 menit lagi? Lalu mamanya menjawab, bangun tidur itu harus segera, sekarang. Ditunda itu memperpanjang kemalasanmu. Kalau mau bangun, sekarang. Kalau kamu mau berubah, jadi anak yang rajin, sekarang. Tambah 1 menit lagi, itu terlambat. Bapak, Ibu, dan saudara, perubahan adalah pertanda kehidupan. Perubahan adalah pertanda adanya harapan.
Esensi kehidupan Kristen adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Iman Kristen itu bertumbuh. Iman Kristen itu terus bertumbuh. Mendorong menuju perubahan hidup orang yang beriman itu menjadi makin hari menjadi lebih baik. Dan menurut seorang teolog mengatakan, Kristen yang sejati, iman Kristen yang sejati itu adalah iman yang menjadi dewasa, bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa artinya terus-menerus berubah. Tidak henti-hentinya, terus-menerus berubah. Masalahnya buat kita, berubah itu adalah hal yang paling sulit. Berubah itu adalah persoalan yang paling sulit buat kita manusia. Yang kita pikirkan kalau disuruh berubah adalah bagaimana kalau gagal? Kemalasanlah seringkali membuat kita enggan untuk melakukan sesuatu yang baru. Kita nggak mau repot. Begini sajalah. Dari dulu juga sudah begini. Ini sudah menjadi tradisi. Dari dulu kami begini. Sudah, jangan disuruh-suruh untuk berubah lagi. Kenapa kita nggak mau berubah? Karena kita sudah nyaman. Disuruh berubah, itu disuruh pindah, itu mulai dari nol lagi. Dan kita kebanyakan menolak untuk itu. Kita menolak untuk berubah. Padahal yang sudah biasa, yang sudah menjadi tradisi, itu belum tentu sudah yang terbaik. Bapak Ibu, Yesus datang itu untuk merubah kita. Walaupun apa yang dia inginkan untuk berubah, itu juga ditolak oleh para imam, para pemimpin agama, para pengikutnya menolak untuk berubah. Bahkan penolakan itu sampai membuat dia disalibkan. Namun Yesus datang itu sesungguhnya adalah untuk merubah kita. Dari pendosa menjadi hidup dalam anugerah. Nah, hidup dalam anugerah Kristus ini artinya hidup dalam pertumbuhan, hidup bertumbuh. Artinya hidup bertumbuh adalah terus-menerus semakin lebih baik. Hidup terus-menerus ke arah yang lebih baik. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus, iman Kristen itu membangunkan orang yang tidur. Bangunlah hai kamu yang tidur. Kata bangunlah ini, Rasul Paulus mengatakan seperti orang menggoyangkan, membangunkan, menggoyangkan, menyadarkan. Kita dari tempat zona aman itu untuk berubah, untuk bangun. Dan bangun itu sekarang. Berubah dalam hal apa? Berubah dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Di ayat 8. Mengapa? Sebab hidup sebagai anak-anak kegelapan itu berbeda dengan hidup sebagai anak-anak terang. Hidup dalam kegelapan itu tidak berbuat apa-apa. Dan apa-apa yang dibuat itu menjadi sia-sia. Ayat 11. Karena tidak mengerti kehendak Allah. Orang yang tidak mengerti kehendak Allah itu, yang dipikirkan itu sia-sia. Yang dikatakan itu sia-sia. Yang dikerjakan itu tidak menghasilkan buah. Singkatnya, yang dikerjakan tidak menghasilkan apa-apa. Menjadi orang percaya berarti bangkit, bangun dari tidur. Bangun dari hidup yang sia-sia dan menjalani perubahan. Melakukan keadilan, melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang benar. Menjadi orang percaya artinya menjadi orang yang siap untuk berubah. Tidak mau hidup menjadi sia-sia lagi. Apakah bisa? Itu pertanyaan kita, bukan?
Pasti bisa. Asalkan kita tidak mengasihani diri sendiri. Saudara, Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita kemampuan untuk beradaptasi. Mampu beradaptasi membuat kita membuka diri, menerima kenyataan, menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Sesulit apapun, kita bisa melakukan perubahan. Asalkan kita membuka diri, merelakan diri, bertekad kuat untuk mau berubah. Dan sedikit effort lagi untuk itu. Ada seorang bapak senior mengatakan, apalagi sih yang mesti berubah di usia orang seperti saya ini? Menurut saya semua sudah baik. Kalau keadaan berubah, bagaimana dengan saya? Saudara, jangan takut untuk berubah. Kita mungkin dengan perubahan itu kehilangan sesuatu yang kita anggap baik. Namun kita akan memperoleh sesuatu yang lebih baik lagi. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja yang harus kita usahakan untuk berubah? Menurut Rasul Paulus, ada 4 hal. Dari sekian bagian, saya mengambil 4 hal yang saya pikir menjadi bagian yang sangat perlu kita perhatikan. Pertama adalah cara berpikir. Jangan jadi orang bodoh. Yang dimaksud di sini adalah orang bodoh, orang yang mabuk dikuasai air anggur. Orang mabuk itu cara berpikirnya ngawur. Tidak bisa melihat kenyataan. Anak-anak terang, pikirannya terang, dapat membaca realita, mampu membedakan mana yang benar dari yang salah. Yang kedua, pergunakanlah waktu hidup ini. Kata waktu yang dipakai di sini adalah kairos, yang artinya waktu atau momentum. Tangkap setiap kesempatan yang ada. Waktu untuk bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Waktu untuk belajar, belajarlah dengan giat. Waktu untuk ibadah, bangunlah untuk ibadah. Beribadahlah dengan segala kesungguhan hatimu dan dengan penuh ucapan syukur. Waktu dirumahkan, pakailah momentum kebersamaan untuk membangun keakraban, bertumbuh dalam kebersamaan di tengah keluarga. Waktu untuk melayani, gunakan waktu itu untuk melayani dengan penuh sukacita. Pakai setiap momentum itu dengan benar. Sebab waktunya momentum itu akan berakhir. Bangun, bangkitlah. Pakai setiap momentum itu agar tidak berakhir dengan sia-sia. Yang ketiga, cara kita berkata-kata. Cara kita berbicara, itu termasuk ibadah. Rasul Paulus menghendaki cara kita bertutur itu berubah sebagai anak-anak terang. Sebab kita biasa berbicara ngawur, suka gosip, senang mengeluh, berbicara dengan kata-kata yang kasar, penuh amarah, penuh cacian. Ini sia-sia. Supaya tidak sia-sia, kita perlu belajar berbicara. Sebab kata-kata itu memberkati orang lain. Setiap kata yang menyejukkan, itu mendatangkan ketentraman. Karena itu kita perlu berbicara dengan menggunakan kata-kata yang positif. Yang keempat, rendahkanlah dirimu.
Ayat 21 ini, Paulus menekankannya di bagian akhir, tapi justru itu penting sekali dalam kehidupan kita. Kehidupan berelasi dengan orang lain adalah kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Berelasi adalah kesempatan kita hidup saling berbagi pengalaman, saling berbagi berkat, saling berbagi pengalaman, melayani. Sebab kita harus peduli satu dengan yang lain. Semua ini, pengalaman hidup, berbagi berkat, berbagi tindakan, berbagi peduli, ini adalah wujud kerendahan hati kita pada Sang Maha Mulia, Allah kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang ada di rumah, kita semua saat ini bertanya, sampai kapan pandemi coronavirus ini berlangsung? Ada berbagai pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Juni, ada yang mengatakan di bulan Juli, atau waktu yang berbeda. Waktu-waktu itu penting sekali, bukan? Sebab kita semua menunggu. Kapan kita bisa lagi melakukan aktivitas seperti dulu? Sebelum pandemi coronavirus ini datang. Waktu itu penting untuk kita ketahui. Tapi ada yang lebih penting lagi dari mengetahui soal waktu itu. Apakah kita siap dengan segala perubahan? Sebab kita sekian lama ada di rumah, bekerja dari rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah. Sekarang setelah semua pandemi coronavirus ini berlalu, kita kembali sekolah, kembali bekerja di luar rumah, beraktivitas di luar rumah, bermacet-macet lagi. Apakah kita siap dengan hal-hal itu lagi? Hal-hal yang biasanya mudah kita lakukan, sekarang menjadi sulit. Dulu waktu membayar PDAM, membayar listrik, air melalui kantor pos yang dekat dari rumah. Sekarang untuk membayar hal itu, kita perlu menggunakan aplikasi. Sebagai orang yang sudah senior, pasti kita perlu belajar lagi. Sebab keadaan sudah berubah. Ada banyak pakem-pakem yang baku, yang kaku, itu harus ditinggalkan. Semua sudah berubah, mencair. Dan kita perlu belajar untuk itu. Setiap tahun, kita ikut mudik, libur panjang, berkumpul bersama keluarga besar yang dilakukan 1 tahun 1 kali. Sekarang hal itu tidak terjadi. Silaturahmi, berkumpul itu dilakukan dari rumah masing-masing, secara online. Dan kita perlu belajar menerima perubahan ini, bukan? Bapak, Ibu, dan saudara, sadar ataupun tidak sadar, perubahan terus terjadi. Dan kita tidak bisa melawan. Zaman terus berubah, kita tidak bisa menghentikannya. Yang tidak bisa kita lawan, yang tidak bisa kita hentikan itu, kita perjuangkan dengan iman, dengan logika yang positif, dan tindakan-tindakan kebaikan. Itu yang Paulus inginkan dalam hidup kita. Sehingga di tengah-tengah situasi ini, kita tetap bisa menjadi berkat. Meskipun dari rumah, tapi kita dapat melakukan banyak perkara
Melalui doa, kita bisa merangkul mereka yang kita cintai, bukan? Melalui sapaan, WhatsApp, atau bicara secara online, melalui Skype kita dapat menyapa tetangga, teman, saudara, semua orang. Melalui tindakan-tindakan kita dari rumah, ada banyak orang yang bisa kita bantu. Lewat dana kita, lewat tenaga kita, membuat makanan, membuat minuman-minuman khusus yang sehat bagi orang-orang yang membutuhkan. Itu berarti sekali di situasi seperti ini. Jadi mari kita bangkit, bangun, dan lakukan sesuatu. Jangan diam, jangan pasif. Sebab apa yang saudara buat, itu sangat berarti bagi orang-orang di sekeliling kita di tengah-tengah situasi ini. Mari kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi mereka di sekitar tempat kita tinggal, terutama bagi kehadiran kita untuk seluruh bangsa dan negeri ini. Amin.